Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Adik-adik mahasiswa yang berbahagia, pertama-tama marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala berkat rahmat hidayah dan inayahnya sehingga kita masih diberikan kesempatan, kita masih diberikan kesehatan, dan kita masih diberikan keimanan. Kedua kalinya, sholawat serta salam tetap kita limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menunjukkan manusia dari jalan kegelapan menuju jalan terang benderang. Adik-adik mahasiswa yang berbahagia, pada kesempatan sebelumnya kita sudah membahas mengenai pengujian lebih lanjut dari 4 aliran filsafat, yaitu dari aliran absolutisme, dari aliran konvensionalisme, kemudian dari aliran platonisme, dan dari aliran empirisme. Nah, akan tetapi dari 4 aliran tersebut hanya 2 aliran yang diterima sebagai filsafat matematika, yaitu aliran absolutisme dengan berbagai tingkat filsafatnya, kemudian aliran konvensionalisme yang diterima sebagai filsafat matematika untuk mendukung aliran konstruktivisme. Kemudian 2 aliran yang lain tidak diterima, yaitu aliran platonisme dan empirisme. Nah, akan tetapi ada seorang ahli filsafat yang bernama Lakatos ini mengkonsep kembali atau mengembangkan aliran empirisme ini menjadi aliran kuasi-empirisme. Nah, oleh sebab itu pada pembelajaran kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana pandangan dari aliran kuasi-empirisme ini. Oke. Nah, diharapkan adik-adik mahasiswa setelah mempelajari materi ini itu ada 2 tujuan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Yang pertama adalah diharapkan mahasiswa dapat memahami pandangan dari aliran empirisme, kuasi empirisme ini terhadap ilmu pengetahuan matematika. Kemudian yang kelima adalah memahami 5 karakteristik dari pandangan kuasi empirisme ini terhadap ilmu pengetahuan matematika. Oke. Menginjak tujuan pembelajaran yang pertama, yaitu apa sih Pak pandangan kuasi empirisme ini terhadap ilmu pengetahuan matematika? Kuasi empirisme ini merupakan filsafat matematika yang dikembangkan oleh Imre Lakatos pada tahun 1967 dan 1978. Para penganut aliran kuasi empirisme ini memiliki pandangan bahwa matematika adalah apa yang para ahli matematika lakukan dan sudah dilakukan dengan segala ketidaksempurnaan yang melekat dalam setiap aktivitas atau ciptaan manusia. Nah, jadi pandangan dari kuasi empirisme ini mengatakan bahwa matematika atau pengetahuan matematika itu apa yang sudah dilakukan atau apa yang dilakukan oleh siapa? Yaitu oleh para ahli matematika. Nah, karena hal itu adalah apa yang mereka lakukan dan apa yang mereka sudah lakukan oleh para ahli matematika itu, maka tidak lepas dari ketidaksempurnaan yang melekat pada siapa? Yang melekat pada matematikawan tersebut. Nah, jadi secara sederhana pandangan dari kuasi empiris ini adalah ilmu pengetahuan matematika itu adalah suatu pengetahuan
yang itu dilahirkan dari apa yang dilakukan dan yang sudah dilakukan oleh matematikawan dengan keterbatasan. Ada berbagai pendukung aliran kuasi empirisme ini. Antara lain Davis tahun 1972, Hallett 1979, dan Hirsch 1979, Timoko 1979, dan Putnam tahun 1975. Tentu ada pencetusnya yang berupa Lakatos itu. Jadi pencetus dari kuasi empirisme ini adalah merupakan Imre Lakatos. Nah, pandangan lebih lanjut dari kuasi empirisme ini terhadap ilmu pengetahuan matematika adalah karena matematika itu merupakan hasil dari apa yang dilakukan dan yang sudah dilakukan oleh para ahli matematikawan, maka matematika itu dikatakan sebagai dialog antara orang yang mengatasi permasalahan matematika. Nah, ketika ada mahasiswa berdialog sesama para ahli matematika, kemudian disitulah kita sudah melakukan filsafat kuasi empirisme. Para ahli matematika bisa berbuat keliru, dan produk-produk yang dihasilkan oleh para ahli matematika tersebut yang bisa terdiri dari proposisi, konsep-konsep, dan bukti-bukti tidak pernah dapat dianggap sesuatu yang sudah berakhir atau sempurna. Tetapi mungkin memerlukan negosiasi ulang ketika standar-standar itu berubah dari waktu ke waktu atau sebagai tantangan-tantangan baru atau makna baru yang muncul. Nah, artinya apa, Pak? Ketika suatu matematika itu dihasilkan dari para matematikawan, bisa terjadi kalau produk-produk mereka itu bukan merupakan hasil akhir. Kenapa bukan hasil akhir, Pak? Karena dari masa ke masa itu akan terjadinya suatu standar-standar tertentu berubah. Muncullah tantangan-tantangan baru berubah. Bahkan ada yang terjadi makna sesuatu yang baru itu muncul. Nah, kemunculan dan perubahan-perubahan standar atau tantangan-tantangan baru itulah yang menyebabkan bahwa apa yang sudah dihasilkan oleh matematikawan ini perlu dilakukan negosiasi ulang. Jadi secara sederhana pandangan kuasi empirisme ini adalah bahwa yang dihasilkan oleh para matematikawan itu bukan produk akhir dan masih memerlukan negosiasi ulang. Yang ketiga, sebagai suatu aktivitas manusia, matematika tidak bisa dianggap terpisah dari sejarah dan aplikasinya di dalam ilmu pengetahuan dan di bidang lain. Nah, karena matematika ini dianggap oleh golongan kuasi empirisme ini sebagai hasil dari aktivitas matematikawan, maka tidak bisa matematika itu dipisahkan dari sejarah dan penerapannya di ilmu pengetahuan dan di bidang lain. Nah, kalau kita melihat bahwasannya aliran empirisme itu merupakan aliran yang memandang bahwa ilmu pengetahuan matematika itu dihasilkan dari pengamatan dunia atau generalisasi sesuatu hal yang bersifat empiris. Akan tetapi, jika pandangan kuasi empirisme ini adalah matematika itu dihasilkan oleh para matematikawan, dan para matematikawan itu melakukan aktivitas manusia, di mana aktivitas manusia itu berkaitan dengan aplikasi atau penerapan dengan ilmu pengetahuan dan bidang lain dan tidak terpisah oleh sejarah. Oleh sebab itu, kuasi empirisme ini merupakan kebangkitan kembali dari empirisme dalam filsafat matematika yang baru. Nah, jadi filsafat matematika empirisme itu sudah tertolak, kemudian Lakatos mencoba untuk mendirikan kuasi empirisme baru yang merupakan kebangkitan dari paham empirisme. Jadi tetap dikaitkan dengan aplikasinya dalam kehidupan. Nah,
Tujuan pembelajaran yang kedua adalah diharapkan adik-adik mahasiswa dapat memahami penjelasan terperinci dari pandangan kuasi empirisme ini. Ada 5 hal yang itu melekat pada penganut paham kuasi empirisme. Apa itu, Pak? Yang pertama, pengetahuan matematika itu dianggap dapat keliru. Ketika kita mengatakan pengetahuan matematika keliru, berarti itu masuk ke dalam pandangan kuasi empirisme, juga pandangan valibilisme. Nah, juga masuk ke dalam pandangan absolutisme, progresif, serta juga masuk ke dalam pandangan konvensionalisme. Nah, yang kedua adalah matematika bersifat hipotesis deduktif. Kemudian yang ketiga adalah sejarah merupakan pusat atau sentral dianggap penting oleh kuasi empiris ini. Penegasan pentingnya matematika informal. Nah, jadi ada mahasiswa nanti akan memahami apa itu matematika informal dan ada matematika formal. Jadi penting matematika informal itu. Kemudian yang kelima adalah memasukkan teori penciptaan pengetahuan. Nah, jadi penting bagaimana diperolehnya suatu teori tentang munculnya pengetahuan. Itu dimasukkan ke dalam pemahaman kuasi empirisme. Yang pertama, pengetahuan matematika dapat keliru. Di dalam kuasi empirisme, pencarian dasar untuk kepastian yang absolut di dalam matematika ditolak. Dan pengetahuan matematika diakui menjadi keliru yang dapat dibenarkan dan tanpa dasar yang tertentu. Nah, karena matematika tadi itu merupakan hasil dari apa yang dilakukan dan yang sudah dilakukan oleh para ahli matematikawan. Nah, yang artinya itu merupakan hasil dari aktivitas para matematikawan, di mana aktivitasnya itu adalah berkaitan dengan sejarah dan aktivitas manusia atau para matematikawan tadi pasti akan mengikuti perubahan-perubahan standar baru atau munculnya makna baru. Sehingga disitulah bahasanya produk matematika itu bukan produk akhir atau yang sudah sempurna. Tetapi produk matematika itu adalah produk yang masih bisa dikoreksi kembali. Sehingga memungkinkan matematika itu bisa menjadi keliru dan dapat diperbaiki. Itu pengetahuan matematika dapat keliru. Ciri atau pandangan yang kedua dari aliran kuasi empirisme adalah matematika bersifat hipotesis deduktif. Nah, ada di mahasiswa tentu sudah memahami tentang hipotesis deduktif ini, yaitu merupakan pandangan dari paham absolutisme. Tetapi apa perbedaan pandangan bersifat hipotesis deduktif ini antara absolutis dengan pandangan kuasi empirisme? Matematika diakui adalah sistem hipotesis deduktif, yaitu penekanan dalam sistem tersebut bukanlah pada transmisi kebenaran premis-premis yang benar ke konklusi. Yang ini merupakan pandangan penganut dari absolut. Jadi pandangan absolutisme itu salah satunya bahwasannya ilmu pengetahuan matematika itu diperoleh atau dilahirkan dari transmisi, yaitu dari proses premis-premis yang sudah dianggap benar, kemudian disimpulkan dalam konklusi yang itu benar. Akan tetapi, hipotesis deduktif menurut pandangan kuasi empiris ini adalah transmisi ulang kepalsuan dari kesimpulan-kesimpulan yang dipalsukan ke premis-premis hipotesis. Kok ada kepalsuan? Ya, lawannya kebenaran itu adalah kepalsuan. Nah, transmisi ulang, tetapi kepalsuan apa sih Pak kepalsuan yang dimaksud di sini? Kepalsuan yang dimaksud di sini itu adalah bahasa sederhana, matematika ada informal. Jadi matematika itu menurut pandangan kuasi empirisme ini dilahirkan dari informal dulu baru ke formal. Nah, transmisi ulang informal tadi dari kesimpulan
kesimpulan yang informal juga kemudian dimasukkan ke dalam premis-premis hipotesis mereka. Jadi belum diformalkan, itu dianggap sebagai sesuatu yang palsu dulu. Nah, sekarang yang ada dipelajari itu adalah matematika formal, karena itu sudah dilahirkan atau diperoleh melalui kesepakatan para matematikawan, sehingga apa yang dilakukan oleh aktivitas matematikawan saat ini, yaitu yang terikat pada aksioma deduksi, kemudian terikat pada dalil-dalil, terikat pada pembuktian deduktif, maka itu adalah matematika formal. Jadi terikat pada aturan-aturan yang ketat. Nah, kalau zaman dulu tidak ada aturan itu. Sebelum munculnya matematika formal, maka matematika informal. Nah, tidak ada bukti-bukti yang ketat harus dipenuhi. Maka transmisi ulang kepalsuan atau informal dari kesimpulan-kesimpulan yang informal tadi ke premis-premis. Jadi premis-premisnya itu dianggap informal. Nah, kalau absolut kan premisnya sudah dianggap formal, benar. Tapi itu masih dalam bentuk formal atau informal. Kalau kuasi empirisme ini, jadi premisnya itu adalah masih berupa informal. Kemudian itu dilanjutkan ke dalam masih pengujian hipotesis. Sehingga disitulah matematika bersifat masih berupa hipotesis deduktif. Pandangan yang ketiga dari kuasi empirisme adalah sejarah merupakan hal yang terpenting, atau sejarah adalah sentral. Tugas epistemologi filsafat matematika tidak hanya untuk menjawab pertanyaan bagaimana pengetahuan matematika itu mungkin, tapi untuk menguraikan pengetahuan matematika itu, mengapa pengetahuan matematika itu ada. Jadi menguraikan pengetahuan matematika itu ada. Dengan begitu, filsafat matematika tidak dapat dipisahkan dengan sejarah matematika, karena sejarah merupakan evolusi pengetahuan matematika. Jadi munculnya secara sederhana, munculnya pengetahuan matematika itu merupakan hasil dari evolusi yang dilakukan oleh para matematikawan, sehingga tidak lepas dari sejarah yang ada pada masa lalu. Oleh karena itu, pengetahuan matematika itu merupakan pengetahuan yang tidak lepas dari sejarah. Itu yang disebut sebagai sejarah merupakan sentral atau penting. Pandangan yang keempat adalah penegasan pentingnya matematika informal dan matematika. Nah, sebelum kita membahas penegasan pentingnya matematika informal, kita harus paham dulu apa itu matematika informal dan matematika formal. Oke. Nah, matematika informal ini disebut juga dengan matematika yang lemah, di mana matematika ini yang masih dominan itu adalah budaya dan sejarah. Nah, sedangkan matematika formal itu adalah matematika modern, disebut juga dengan matematika modern, di mana di dalam melakukan pembuktian matematika dari itu menggunakan bukti formal dan ketat dengan aturan-aturan dalam pembuktian matematika. Nah, jadi pada saat memulai munculnya matematika formal, maka tidak bisa serta-merta muncul matematika formal. Kita muncul dulu matematika informal. Kenapa, Pak? Contoh, kita tahu geometri Euclid tidak begitu menekankan pada pembuktian yang ketat, hanya melakukan pembuktian yang itu sudah dianggap benar. Kemudian munculnya beberapa matematikawan. Jadi pada saat itu tidak mengenal pembuktian yang ketat, yaitu bukti-bukti bagaimana melakukan pembuktian menggunakan aksioma, bagaimana melakukan pembuktian menggunakan teorema, dan dalil-dalil sebagainya. Tetapi pembuktian itu tidak begitu ketat. Sehingga itulah yang disebut dengan matematika informal. Awal munculnya matematika ini dikatakan sebagai matematika informal. Nah,
matematika informal ini merupakan hal yang penting, baik sebagai suatu praktek dan sebagai suatu produk. Jadi ada dua pentingnya dari matematika informal. Sebagai suatu produk, matematika informal ini merupakan sumber dari semua matematika formal. Nah, kenapa begitu, Pak? Munculnya awal pemikiran kita, seseorang matematikawan, itu berasal dari mana? Tentu berasal dari intuisi. Setelah dari intuisi itulah, maka dirumuskan suatu matematika. Nah, matematika yang sudah dirumuskan dari intuisi itu masih bersifat matematika informal. Nah, kemudian ketika matematika yang bersifat intuisi itu dihasilkan dari intuisi berupa matematika informal, ketika matematika informal sudah dibuktikan melalui pembuktian yang ketat dengan aturan-aturan, dengan secara logis, kemudian dengan menggunakan deduksi aksioma, kemudian dengan menggunakan teorem, maka muncul suatu matematika formal. Nah, yang dipelajari ada dari itu apa? Tentu itu adalah matematika formal yang sudah dibuktikan kebenarannya melalui pembuktian yang ketat. Oke, jadi produk matematika informal itu adalah sumber dari semua matematika formal. Nah, hal tersebut merupakan apa yang disusun oleh matematika formal. Sebagai suatu praktek, matematika informal sebagai bahan sejarah matematika dan sumber kuasi empiris dari matematika. Jadi sebagai suatu praktek, matematika informal ini merupakan sejarah yang tidak boleh dilupakan. Nah, karena itu, kuasa empiris menganggap bahwasannya munculnya matematika ini tidak pernah lepas dari sejarah. Dianggap sejarah merupakan sentral atau penting. Nah, oleh sebab itu sebagai suatu praktek, matematika informal adalah bahan sejarah matematika. Ada sejarahnya. Mana sejarahnya? Ya matematika informal itu. Nah, itulah yang dimaksud di sini. Begitu. Nah, hal tersebut menyediakan premis-premis dan konklusi dari matematika deduktif, yaitu berupa aksioma-aksioma informal, definisi, dan dugaan-dugaan. Dan bukti-bukti informal melalui premis-premis dan konklusi yang terhubung. Nah, jadi sebagai suatu produk dan sebagai suatu praktik itu menyediakan premis-premis dan konklusi dari matematika. Oke. Yang kelima adalah dimasukkannya teori penciptaan pengetahuan. Nah, dimasukkannya suatu teori penciptaan pengetahuan, pusat perhatian filsafat matematika adalah pada logika penemuan matematika. Nah, jadi bagaimana matematika itu ditemukan, logikanya seperti apa? Sehingga di dalam proses produksi para ahli matematika yang individual, biasanya susunan definisi-definisi, dugaan-dugaan, dan bukti-bukti informal diarahkan ke kritik dan merumuskan kembali sebagai jawaban atas kritik dalam siklus dialektika yang berulang. Nah, jadi jadi di dalam proses produksi para ahli matematika yang individual, tadi kan kita tahu kalau pemahaman pandangan dari kuasi empiris ini memandang bahwa apa yang dilakukan oleh ahli matematikawan dan yang sudah dilakukan itulah yang disebut sebagai pengetahuan matematika. Oleh sebab itu di dalam proses produksi para ahli matematika yang individual diarahkan ke kritik. Jadi setiap apa yang sudah dihasilkan oleh para ahli secara individu melalui intuisi ini pasti harus dikritik. Kenapa harus dikritik, Pak? Yaitu dengan tujuan merumuskan kembali sebagai jawaban atas kritik tersebut. Jadi ketika apa yang dihasilkan matematikawan, kemudian itu harus dikritik. Sehingga setelah dikritik itu kuat, mereka akan merumuskan kembali jawaban dari kritikan itu. Nah, setelah merumuskan kembali jawaban dari kritikan itu tersebut, jawabannya bagaimana, Pak? Yang dikritik lagi. Kemudian dirumuskan kembali jawabannya, dikritik lagi, sehingga muncullah yang namanya siklus dialektika yang berulang-ulang.
Nah, makanya disitulah kebenaran matematikanya itu masih bisa direvisi, bukan produk akhir. Karena memunculkan kritik-kritik dan memunculkan pengetahuan-pengetahuan baru. Proses inilah mengikuti logika otonomi matematika sendiri. Nah, jadi pada saat kita muncul suatu matematika, produk ahli itu dikritik, kemudian kita memberikan jawaban terhadap kritik. Nah, jawaban terhadap kritik itu berupa materi baru. Ya, bisa dipahami. Kemudian materi baru tadi tidak lepas juga dari kritik. Dikritik lagi, muncullah materi baru. Nah, kemunculan dari materi baru ini harus diperlukan untuk disatukan ke tubuh pengetahuan matematika yang telah diterima tadi. Oleh karena itu, para matematika pasti mengembangkan matematika itu tidak boleh muncul sendiri. Pasti dia dikaitkan dengan matematika yang sudah diterima. Nah, sehingga muncul pengetahuan baru. Itulah dimasukkanlah teori penciptaan pengetahuan dalam matematika, yaitu pengetahuan matematika itu muncul yang baru, dikaitkan atau dihubungkan dengan pengetahuan matematika yang lama yang sudah diterima. Nah, dengan demikian, secara umum menurut pandangan kuasi empirisme bahwa pengetahuan matematika itu muncul dari matematika informal ke matematika formal. Jadi tidak serta-merta langsung diperoleh matematika formal, tetapi itu diperoleh dari matematika informal ke dalam matematika formal. Nah, pada saat memperoleh matematika formal itulah tidak lepas dari sejarah. Oleh sebab itu, sejarah merupakan sentral penting. Nah, pada pembahasan selanjutnya, karena di situ pada pandangan yang kelima dari kuasi empiris ini, yaitu memasukkan pengetahuan, bagaimana cara memperoleh pengetahuan baru di dalam matematika, yaitu dengan mengkritisi pengetahuan lama matematika, kemudian diperoleh pengetahuan baru, dikritik lagi, diperoleh pengetahuan baru. Nah, oleh sebab itu, pada pembahasan selanjutnya kita akan membahas yaitu bagaimana pola penemuan matematika informal ini. Nah, seperti apa sih matematika informal ini ditemukan oleh para ahli matematika? Tetap masih di dalam pandangan kuasi empiris. Demikian adik-adik mahasiswa penjelasan tentang pandangan kuasi empiris ini. Nah, dari apa yang sudah kita bahas tadi, tentu adik-adik mahasiswa sudah memahami, yaitu apa pandangan kuasi empirisme. Memandang bahwa matematika atau pengetahuan matematika itu dihasilkan dari aktivitas matematikawan yang dilakukan saat ini atau yang sudah dilakukan. Dengan segala ketidaksempurnaan yang melekat dalam sistem aktivitas dan ciptaan manusia. Oleh sebab itu, kuasi empirisme ini karena merupakan hasil yang sudah dilakukan maupun yang sudah dilakukan oleh matematikawan. Hasil tersebut itu berupa konsep atau bukti yang tidak pernah dianggap sempurna, sehingga masih memerlukan revisi dan masih memerlukan kritik, sehingga menghasilkan pengetahuan baru yang terus berkembang. Terdapat 5 hal pandangan penting dari kuasi empirisme ini. Yang pertama, pengetahuan matematika itu dapat keliru. Kemudian matematika itu dipandang masih bersifat hipotesis deduktif. Kemudian sejarah merupakan sentral dari utama munculnya pengetahuan matematika. Kemudian matematika informal itu dianggap penting untuk memunculkan matematika formal. Kemudian penting juga memasukkan teori penciptaan pengetahuan. Nah, maka 5 hal penting inilah yang merupakan ciri khas dari pandangan kuasi empirisme. Secara umum, kita bisa menyimpulkan bahwasannya pandangan kuasi empirisme ini memandang bahwa pengetahuan matematika itu dimulai dari matematika informal ke matematika formal. Di mana dalam memperoleh matematika informal itu tidak lepas dari
sejarah. Nah, demikian presentasi pada kesempatan kali ini. Semoga membawa manfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.